selamat dari neraka, yang bisa bikin kita masuk surga, yang bisa hidup kita itu penuh barokah, itu bukan amalan-amalan kita, Bu. Jangan suka kepedean ya. Nih saya baca, ada satu hadis Nabi yang ingin saya bacakan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, La yudkhilu ahada minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar. Tidak ada satupun amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Terus para sahabat nanya, walau anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Nabi, wahai Rasul, wala ana, aku juga. Tapi di akhirnya dibungkus dengan sebuah kalimat, illa birahmatim minallah. Apa artinya? Kecuali dengan rahmatnya Allah. Jadi gini Bu, kita tuh beramal, nih ibu-ibu sholat, puasa, datang ke majelis taklim, ngaji, berbuat baik, ya. Itu tuh ngapain sih? Merayu Allah agar Allah merahmati kita. Bisa dipahami ya? Kalau amal-amal kita Bu nggak bisa ngebeli surga, amal receh kayak gini ngebeli surga, gimana ceritanya? Surga yang sedemikian indah. Terus mau kita beli gitu dengan amal-amal kita? Yang banyak bolong-bolongnya, ya, yang banyak rusaknya, yang banyak cacatnya. Nggak bisa, kita tuh beramal ngerayu Allah supaya Allah merahmati kita. Ya, makanya jangan kita bersandar sama amal. Kalau kita bersandar pada amal Bu, itu efeknya dua-duanya nggak bagus. Yang pertama, pada saat kita lagi banyak amal, itu bisa sombong tuh. Saya ahli tahajud. Yang lain tidur semua, saya dong. Tahajud. Mana nih? Yang lain malah liburan wisata, saya dong ke majelis taklim. Hati-hati tuh. Ya. Jadi kalau kita makin banyak ibadah Bapak Ibu, terus kita malah merasa lebih baik, lebih hebat dari yang lain, itu saya pastikan ada yang salah. Gitu. Karena iblis juga dulunya taat banget Bu, iya kan? Tapi ketaatan itu yang bikin dia merasa ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi kalau kita bersandar pada amal, ketika kita lagi soleh-solehnya nih Bu, kita merasa bangga dengan amal kita. Tapi ketika kita lagi futur, kita putus asa. Nah itu dua-duanya gak bagus. Makanya ada sebuah kalimat yang saya suka banget dari seorang ulama namanya Syekh Abul Hasan Asyadzili. Dia kakek gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam. Beliau bilang begini, qalilul amal ma'asyuhdil minnah minallah khairun min kathiril amal ma'arru'yati taksir. Apa artinya? Amal yang sedikit, tapi betul-betul disadari bahwa amal ini atas taufik Allah, atas petunjuk Allah, atas hidayah dari Allah. Lalu kita syukuri amal yang sedikit itu lebih baik. Daripada amal kita banyak tapi dengan itu kita malah sombong. Jadi semakin banyak beramal itu Bu, kalau setelan hatinya benar ya, kita tuh malah ya Allah makasih datang ke sini nih Bu, itu tuh bersyukur. Makasih ya Allah, Engkau berikan aku taufik untuk akhirnya tergerak melangkahkan kaki datang ke masjid. Makasih ya Allah. Bangun malam tahajud. Makasih ya Allah. Engkau berikan aku taufik. Jadi melihat amal itu dengan rasa syukur. Bukan bangga dengan amal kita sendiri. Nah itu bahaya tuh Bu. Jadi makin banyak amal tuh makin besar syukurnya. Makanya testimoni para penghuni surga itu ketika masuk surga. Kalimatnya begini Bu. Ini Allah abadikan dalam Quran. Para penghuni surga ketika nanti masuk surga, kalimatnya begini, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Apa artinya? Segala puji bagimu ya Allah yang telah menunjuki aku jalan, petunjuk hingga aku bisa sampai ke sini. Jadi bukan aku masuk surga karena amal-amalku, enggak, tapi makasih ya Allah engkau tunjuki aku jalan. Nah mudah-mudahan ya Bu ya, semua motif kita itu, kita sholat, apapun ibadah itu kan ada ibadah yang mahdhah, ibadah itu general term. Ada ibadah yang mahdhah, ibadah yang memang sudah diatur tata caranya.
Dan kita nggak boleh ngarang. Sholat, puasa Ramadan, ada tata caranya, umroh, haji, itu kita nggak boleh ngarang. Misalnya ibu-ibu lagi semangat, saya lagi semangat Ustadz, sholat subuh 4 rakaat aja lah. Gitu kan nggak bisa. Nggak bisa. Itu namanya ibadah mahdoh, sudah ada tata caranya. Tapi ada ibadah ghair mahdoh, itu yang umum. Ibu-ibu duduk di sini, melayani suami, bapak-bapak, ngasuh istri, membahagiakan istri, ibu-ibu ngasuh anak, nulis, kuliah, sekolah, cari nafkah, itu ibadah secara umum. Dan semua itu motifnya satu, supaya Allah rahmati. Makanya Bu, salah satu doa yang betul-betul gak boleh kita lupa itu minta dirahmati sama Allah. Ada doanya, ada yang panjang, ada yang pendek. Mau yang mana? Oh, tahu saya. Kalau doa yang pendek Anda udah hafal. Doanya begini, Ya Arhamar Rahimin Irhamna. Coba diulang. Sekali lagi. Apa artinya? Ya Allah sayangi aku. Bu, kalau Allah udah sayang beres Bu. Ya, kan saya udah pernah nanya ya, ini berulang kali saya tanyakan. Saya gak pernah bosan nanyain ini, supaya ibu-ibu clear pemahamannya. Kalau saya suruh bapak ibu pilih, kira-kira pilih mana? Dikasih apa disayang? Jawab yang tegas. Nih, kan Allah punya sifat yang maha pengasih, yang maha penyayang. Yang maha pengasih itu Ar-Rahman. Yang maha penyayang itu Ar-Rahim. Tentu kita pengen dua-duanya, itu gak usah ditanya. Tapi kalau pertanyaan saya, kalau seandainya saya minta bapak ibu pilih, kira-kira pilih mana? Dikasih apa disayang? Jawab yang tegas. Yang benar. Yakin. Pintar. Kenapa saya bilang pintar? Karena kalau dikasih belum tentu. Ibu-ibu pernah ngasih uang sama tukang parkir? Ibu sayang sama tukang parkir, Bu? Makanya sifat Allah Ar-Rahman itu berlaku untuk semua, Bu. Ar-Rahman itu buat semua. Mohon maaf ya, sholat nggak sholat, kafir, munafik, taat, bejat. Semua dapat rahmannya Allah. Itulah Ar-Rahman. Yang maha pengasih. Tapi itu umum. Yang dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, bukan gitu kalimatnya. Kan udah pernah saya bilang, ini masih aja. Bukan gitu. Gini, saya sempurnakan ya kalimatnya. Kalau dikasih, belum tentu disayang. Dengarkan, jangan dipotong dulu. Kalau dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun gak dikasih, pasti karena sayang. Ulangi. Ayo rekam, jadiin story. Ini penting Bu, ini penting. Ini mesti kita hayati betul supaya Anda tuh nyaman menjalani hidup. Apa? Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun gak dikasih pasti karena sayang. Betul Bu? Ini saya mau nanya, ibu-ibu pernah tidak nggak ngasih anak justru karena sayang? Pernah? Pernah? Ini kan logika sederhana aja Bu. Kalau semua yang anak mau ibu kasih, jangan-jangan Anda nggak sayang tuh sama anak. Anak masih kecil, minta motor, belum cukup umur nih. Mungkin Anda mampu, kasih. Itu lagi menghancurkan anak Anda itu. Minta ini, kasih. Minta ini kasih. Enggak. Kalau baik dikasih. Tapi kalaupun gak dikasih itu pasti karena sayang. Dan ini menjadi pembuka tema kita pagi hari ini. Apa Bu tema kita pagi ini Bu? Apa sih definisi ikhlas itu? Ikhlas itu ketika sudah gak ada harapan lagi di hati kita kecuali ngarapnya sama Allah Bu. Berharap disayang sama Allah. Ya Bu ya?
Orang ikhlas itu orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada harapan di hatinya kecuali hanya berharap kepada Allah. Selama kita masih banyak berharap kepada selain Allah, kita susah bahagia, Bu. Bahkan ada sebuah kalimat yang sering saya kutip, berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Langsung ngangguk betul, Ustaz. Itu lagi kecewa sepertinya tuh ya. Kalau kata Sayyidina Ali, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup, tapi tidak ada yang lebih pahit melebihi pahitnya berharap kepada manusia. Makanya kadang-kadang Bu, kita untuk sampai ke titik kesadaran itu kita perlu patah dulu memang. Kita perlu pahit dulu. Kalau nggak pernah merasakan pahit kita nggak tahu tuh. Kita perlu ngerasain dulu. Sampai satu titik kita merasakan pahit, kita merasakan patah, di situ baru kita sadar, kapok ya Rob berharap kepada manusia. Aku hanya berharap kepadamu saja ya Allah. Kadang-kadang mesti patah dulu. Kalau kata Maulana Rumi, you have to keep breaking your heart until it opens. Coba diulang dulu. Terkadang kita perlu merasakan hati yang patah supaya dia terbuka. Ibu, kalau hati kita belum patah, kadang-kadang dia nggak terbuka. Mesti patah dulu, Bu. Begitu hati kita patah, nanti dari celah-celah patahan hati itu masuk cahaya hidayah dari Allah. Jadi ikhlas itu apa definisinya? Udah nggak ada lagi harapan di hati kita kecuali hanya berharap kepada Allah. Dari kata khalas, yakhlisu ikhlasan, tuntas, murni, bening, bersih. Nggak ada motif lain kecuali hanya berharap kepada Allah. Dan ini latihan seumur hidup, Bu. Perjalanan mencari ikhlas itu perjalanan seumur hidup. Ini butuh latihan. Ibu, Bu, kalau yang namanya latihan kira-kira langsung bisa tidak? Tidak. Jadi ini proses. Nah, kenapa sih ikhlas itu perlu kita upayakan dan kita latih? Karena Bu, kita tuh kan hidup cuma sekali dan sebentar ya Bu ya. Kita pengen kehidupan kita yang cuma sekali dan sebentar ini jadi kehidupan yang baik. Betul? Ibu pengen punya kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik itu, coba saya mau nanya sekarang. Apa sih yang paling ibu-ibu inginkan dalam hidup? Coba sebut aja sebut. Yang kepikir sebut. Sehat, bahagia, apa lagi? Hah? Apa? Nggak punya utang, oke, bagus. Apa lagi? Hah? Rezekinya lancar, berkah. Semua itu kalau boleh saya rangkum, itu intinya apa? Kita pengen punya kehidupan yang baik, gitu kan Bu? Bahasa Qur'annya itu hayatan thayyibah. Itu bahasa Qur'an kehidupan yang baik. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, seperti apa kehidupan yang baik? Ayo jawab. Seperti apa kehidupan yang baik? Jawab. Nggak punya utang, oke, nggak apa-apa. Apa lagi? Tentram, tenang, sehat, begitu? Sekarang saya perdalam lagi pertanyaannya ya. Apakah kehidupan yang baik itu artinya hidup yang tanpa masalah? Apakah kehidupan yang baik itu artinya kehidupan yang tanpa ujian? Hah? Ujian pasti ada? Nah, sekarang kita buka ayatnya ya. Silakan yang buka, yang bawa Quran atau yang di handphone juga boleh. Biar ada ngajinya nih Bu. Biar ada tilawahnya juga. Siapa yang bisa bantu saya bacakan ya? Ada mic-nya nggak nih teman-teman? Ada ya Bu ya? Yang pertama kita buka Quran surat Al-Anbiya ayat ke-35. Quran surat Al-Anbiya itu surat ke-21 ayat ke-35. Ada yang berkenan? Relawan yang mau bacain ayatnya dan terjemahnya. Silakan. Yang di belakang ada Ibu, boleh minta tolong mic-nya. Yang udah dapat? Boleh yang dekat aja nggak apa-apa. Quran surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat ke-35. Ayo buka semuanya ya. Silakan Bunda, ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy